Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Raihan Pasirasila Saiba dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Jadi, teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isi buku atau buku ajar tentang belajar dan pembelajaran. Di mana teman-teman, buku ajar ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Buku ini dikembangkan berdasarkan kurikulum yang telah disesuaikan untuk digunakan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa dan dosen dalam kegiatan perkuliahan. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam bab 1, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Jadi ada 4 poin dalam bab 1 ini, yaitu yang pertama atau poin yang pertama, hakikat dari belajar dan pembelajaran. Yang kedua atau poin kedua, pengertian dari belajar. Poin ketiga, pengertian pembelajaran. Dan poin keempat, ciri-ciri dari belajar dan pembelajaran. Maka dari teman-teman, mari kita akan bahas mengenai poin pertama. Hakikat belajar dan pembelajaran dalam kegiatan belajar dan mengajar. Peserta didik adalah subjek dan objek dari kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, makna dari proses pembelajaran adalah kegiatan belajar peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan dapat dicapai apabila peserta didik berusaha secara aktif untuk mencapainya. Keaktifan anak didik tidak hanya dituntut dari segi fisik saja, tetapi juga dari segi kejiwaan. Apabila hanya dari segi fisik saja yang aktif dan mentalnya tidak aktif, maka tujuan dari pembelajaran belum tercapai. Hal ini sama saja dengan peserta didik tidak belajar, karena peserta didik tidak merasakan perubahan dalam dirinya. Belajar, pada hakikatnya, adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri seseorang. Tentunya setelah melakukan aktivitas belajar. Poin kedua, pengertian belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat belajar. Yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Belajar merupakan suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Poin ketiga, pengertian pembelajaran. Dalam konteks belajar itu, ada pula istilah mengajar. Mengajar diartikan sebagai aktivitas mengarahkan, memberikan kemudahan bagaimana cara menemukan sesuatu, dalam kutip bukan memberi sesuatu, berdasarkan kemampuan yang dimiliki pengajar, di mana mengajar pada hakikatnya merupakan proses transfer atau pengalihan pengetahuan, informasi, norma, nilai, dan sebagainya dari seseorang pengajar kepada peserta didiknya. Dan teman-teman, kunci keberhasilan pendidikan adalah keterlibatan penuh peserta didik sebagai warga belajar dalam proses pembelajaran. Kita masuk ke poin keempat, yaitu belajar merupakan proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah seluruh mental, yang meliputi ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dari segi guru, proses belajar dapat diamati secara tidak langsung. Artinya, proses belajar yang merupakan proses internal, siswa tidak dapat diamati akan tetapi dapat dipahami oleh guru, di mana proses belajar tersebut tampak melalui perilaku siswa, di mana siswa mempelajari bahan belajar. Dan perilaku belajar tersebut merupakan respon siswa terhadap tindakan mengajar atau tindakan pembelajaran dari guru tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2, yaitu teori-teori belajar. Istilah teori belajar terdiri dari 2 kata penting, yaitu teori dan belajar. Menurut Mitch Ketchy dalam Grangle, teori adalah seperangkat asas yang tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu dalam dunia nyata. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar, mengajar, yang nantinya akan guru dan siswa ada dalam hal tersebut. Perencanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Dan ada 4 teori belajar yang populer di kalangan para pendidik, yaitu teori behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Kita masuk ke dalam teori behavioristik.
Teori belajar behavioristik dicetuskan oleh G. and Berliner. Teori ini menekankan tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh besar terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Menurut teori behavioristik, seseorang akan dianggap teori telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku setelah mengalami proses pembelajaran. Jadi, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Input merupakan stimulus dan output adalah respon yang dihasilkan dari stimulus yang diberikan. Apa saja bentuk stimulus yang dapat diberikan oleh guru pintar? Stimulus yang diberikan tentunya dapat berupa pencapaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lainnya yang diberikan guru kepada siswanya. Dan respon merupakan reaksi atau tanggapan dari siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh gurunya. Kita masuk ke teori kognitif. Teori belajar kognitif dikembangkan oleh seorang psikolog asal Swiss bernama Jean Piaget. Teori kognitif membahas tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh dirinya sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari konsep teori kognitif ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memakai informasi secara mental. Jika merujuk pada teori belajar kognitif, belajar dapat diartikan sebagai sebuah proses perubahan persepsi dalam pemahaman. Dan pemahaman, dengan kata lain, belajar tidak hanya berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati oleh guru. Dan teman-teman, hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori kognitif ini dalam proses belajar dan mengajar adalah ada beberapa hal. Yang pertama, materi pembelajaran itu harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Yang kedua, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia siswa karena mereka bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Dan yang ketiga, proses belajar mengajar harus bermakna. Dan yang keempat, guru harus mengamati perbedaan yang ada pada setiap siswa supaya siswa dapat berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kita masuk ke dalam teori konstruktivisme. Makna konstruksi berarti membangun. Maka dari itu, teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Landasan dari teori belajar konstruktivisme ini adalah pembelajaran kontekstual. Manusia membawa pengetahuan yang sedikit demi sedikit yang hasilnya nantinya akan disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Dalam teori ini, ditekankan bahwa seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, dan lain sebagainya, di mana dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Dan dari pengalaman yang telah dilewati oleh siswa, maka mereka akan memiliki hidup yang jauh lebih dinamis dan pengetahuannya akan bertambah. Dan dalam konteks belajar mengajar, teori belajar dan pembelajaran konstruktivisme ini membebaskan siswa untuk membimbing sendiri pengetahuannya yang dimilikinya berdasarkan pengalamannya. Dan kalau kita lihat, tokoh yang berperan pada teori ini adalah Jean Piaget dan Vygotsky, di mana teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna yang dari apa yang dipelajarinya. Dan salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme ini adalah teori perkembangan mental Piaget yang merupakan bagian dari teori kognitif juga, di mana teori ini biasa juga disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. Dan teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga anak itu dia dewasa. Dan setiap tahap perkembangan intelektual yang dimaksud dilengkapi juga dengan ciri-ciri tertentu dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Misalnya, pada tahap sensori motor, anak berpikir melalui gerakan atau perbuatannya. Kita lanjut. Di teori humanistik, di mana teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini disebabkan karena humanistik atau teori humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Dan teori belajar humanistik juga memiliki tujuan di mana membangun kepribadian siswa dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.
Dan tentunya guru atau pendidik menerapkan teori humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh siswa tersebut, di mana kemampuan positif akan dapat membangun atau mengembangkan emosi positif pada siswa. Perbedaan teori belajar humanistik dan teori belajar behavioristik adalah teori belajar humanistik lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan teori behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia, di mana teori belajar humanistik menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Dalam teori ini, guru sangat berperan sebagai fasilitator untuk siswa mereka. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan kepada pembahasan pada bab ketiga, di mana bab ketiga ini membahas mengenai minat belajar. Kita masuk. Pengertian minat belajar menurut Ahmadi, di mana minat adalah sikap jiwa orang-orang termasuk ketiga fungsi jiwanya, kognisi, konasi, dan emosi, yang tertuju pada sesuatu dan dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat. Selanjutnya, menurut Jali, minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Dari kedua pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa minat sebagai sikap seseorang terhadap sesuatu hal yang ditunjukkan dengan ketertarikan pada hal tersebut tanpa ada paksaan dari pihak lain. Minat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah, keinginan. Sedangkan berminat diartikan mempunyai menaruh minat, kecenderungan hati kepada, dan dalam kamus besar KBBI, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau keinginan. Sedangkan minat, menurut Mahmud Salahuddin, adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Sementara itu, menurut Sogenda Probakalaja dan Harahap, minat diartikan kesediaan jiwa yang sifatnya aktif untuk menerima sesuatu dari luar. Kita masuk ke dalam minat belajar. Menurut Bloom, minat adalah apa yang disebutkan sebagai subjek relatif afek, yang di dalamnya termasuk minat dan sikap terhadap materi pelajaran, namun ternyata sulit menemukan pembatas antara minat dan sikap terhadap materi pelajaran. Yang tampak adalah sebuah kontinum yang terentang dari pandangan atau afek negatif terhadap suatu pelajaran. Ini dapat diukur dengan menanyakan pada siswa apakah ia mempelajari itu, apa yang ia sukai atau tidak disukainya mengenai pelajaran, dan berbagai pendekatan dengan menggunakan kuesioner yang berupaya meningkatkan berbagai pendapat, pandangan, dan preferensi yang mungkin menunjukkan suatu efek positif atau negatif terhadap suatu pelajaran. Dan pada hakikatnya, teman-teman semuanya, minat belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Contoh, peserta didik yang termotivasi karena ingin berprestasi pada setiap mata pelajaran yang dia tempuh, dia selalu berusaha untuk membaca buku di malam hari ataupun pada siang hari pada mata pelajaran yang akan diajarkan oleh pendidik. Jadi, kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah berprestasi. Itulah contoh motivasi yang berasal dalam diri. Dan contoh kedua, peserta didik yang termotivasi untuk belajar karena dia mendapati sebuah janji dari pendidik untuk mendapatkan hadiah, maka dia bersemangat untuk belajar. Dan itulah contoh dari motivasi yang berasal dari luar. Jadi teman-teman, kita masuk ke dalam unsur-unsur minat belajar. Perhatian sangatlah penting dalam mengikuti kegiatan dengan baik, dan hal ini akan berpengaruh pula terhadap minat peserta didik dalam belajar. Menurut Sumadi Surya Brata, perhatian adalah banyaknya sedikit kesadaran yang menyertai aktivitas yang dilakukan kemudian. Di mana Wasti Sumantodi berpendapat, perhatian adalah pemusatan tenaga dan kekuatan jiwa tertentu kepada suatu objek atau pendaya gunaan kesadaran untuk menyertai suatu aktivitas yang disertai tentunya dengan perhatian intensif, dan akan lebih sukses dan prestasinya pun akan lebih tinggi. Sebagai seorang guru, harus selalu berusaha untuk menarik perhatian peserta didik sehingga mereka mempunyai minat terhadap pelajaran yang diajarkan.
Dan teman-teman, orang yang memiliki minat pada suatu aktivitas akan memberikan perhatian yang jauh lebih besar, tidak segan mengorbankan waktu dan tenaga demi aktivitas tersebut, di mana unsur yang tak kalah pentingnya adalah perasaan dari peserta didik terhadap pelajaran yang diajarkan oleh gurunya, di mana perasaan didefinisikan sebagai gejala psikis yang bersifat subjektif yang umumnya berhubungan dengan gejala-gejala mengenal dan dialami dalam kualitas senang atau tidak dalam berbagai taraf. Kita masuk selanjutnya di poin selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, di mana teman-teman minat belajar seseorang tidak timbul begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, di mana Syah membedakannya menjadi 3 macam, yaitu faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor dari dalam yang meliputi 2 aspek, yakni aspek fisiologis, kondisi jasmani dan tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran tubuh siswa, di mana hal ini dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, aspek psikologis, di mana aspek psikologis adalah aspek yang berasal dari dalam diri siswa yang terdiri dari intelijensi, bakat siswa, sikap siswa, dan minat siswa, motivasi siswa. B. Faktor internal. Siswa pada faktor internal ini terdiri dari 2 macam, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial terdiri dari lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan teman-teman sekelas. Sedangkan lingkungan non-sosial, lingkungan sosial terdiri dari gedung sekolah dan letaknya, di mana faktor materi pelajaran atau waktu belajar, keadaan rumah tempat tinggal, alat-alat belajar ini masuk ke dalam faktor tersebut. C. Faktor pendekatan belajar. Faktor pendekatan belajar yaitu segala sesuatu cara atau strategi yang digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses mempelajari materi tertentu. Teman-teman, kita masuk dalam pembahasan bab selanjutnya, yaitu bab 4, yaitu motivasi belajar. Jadi, teman-teman, motivasi belajar. Motif berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif, di mana dalam melakukan kegiatan pembelajaran, motivasi ini sangat diperlukan. Motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan yang mencapai sebuah tujuannya. Dorongan yang kuat dalam diri seseorang akan melakukan kegiatan yang nantinya akan membuat dirinya berusaha untuk mencapai tujuan yang dia harapkan. Kita masuk pengertian motivasi di motivasi belajar. Motivasi belajar adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat belajar, atau dengan kata lain sebagai pendorong semangat belajar. Sedangkan menurut Hermine Marshall, istilah motivasi belajar adalah kebermaknaan nilai dan keuntungan-keuntungan kegiatan belajar tersebut, di mana cukup menarik bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar, di mana motivasi belajar ini penting bagi siswa dan guru. Kita masuk ke dalam jenis motivasi. Motivasi sebagai kekuatan mental individu dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder, di mana motivasi primer ini adalah motivasi yang menekankan atau yang didasarkan pada motif-motif dasar yang umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia, di mana manusia adalah makhluk berjasmani sehingga perilakunya terpengaruh oleh insting atau kebutuhan jasmaninya. Kedua, motivasi sekunder, di mana motivasi sekunder ini adalah motivasi yang didasarkan dipelajari, di mana menurut beberapa ahli, manusia adalah makhluk sosial. Perilakunya tidak hanya terpengaruh oleh faktor biologi saja, tetapi juga faktor-faktor sosial. Jadi teman-teman, sifat motivasi. Motivasi pada diri seseorang bersumber dari dalam diri atau motivasi internal, dan dari luar diri secara motivasi eksternal, di mana motivasi intrinsik atau motivasi internal ini, jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan orang lain, tetapi atas dasar dari kemauan sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal, di mana jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, di mana apakah karena adanya sebuah ajakan atau suruhan atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu atau belajar, di mana motivasi eksternal akan berubah menjadi motivasi internal jika timbul kesadaran dari dalam sendiri untuk melakukan sesuatu hal karena senang melakukannya.
Kita masuk ke dalam tujuan pemberian motivasi. Jadi teman-teman, ada tujuan pemberian motivasi di mana antara lain yang pertama mendorong gairah dan semangat belajar, yang kedua meningkatkan moral dan kepuasan belajar, yang ketiga meningkatkan produktivitas hasil dari belajar, yang keempat meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi, kelima menciptakan suasana dan hubungan, keenam meningkatkan kreativitas dan partisipasi dari belajar. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan bab selanjutnya yaitu bab 5, di mana teman-teman kita akan membahas mengenai asas-asas pembelajaran. Jadi, pengertian asas pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, asas adalah hukum dasar suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar. Pembelajaran atau instruction adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan para peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar. Macam-macam asas pembelajaran. Yang pertama, peragaan. Peragaan ialah cara yang dilakukan oleh guru untuk memberikan kejelasan secara jauh lebih realita terhadap pesan yang disampaikan sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh para siswa. Dengan peragaan, diharapkan proses pengajaran terhindar dari verbalisme, yaitu siswa hanya tahu kata-kata yang diucapkan oleh gurunya saja, tetapi tidak mengerti maksudnya. Untuk itu, sangat diperlukan peragaan dalam pengajaran, terutama terhadap siswa pada tingkat dasar. Yang kedua, minat dan perhatian. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya sebuah perhatian, tidak mungkin seorang siswa akan terjadi sebuah belajar. Perhatian akan timbul dari siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Minat dan perhatian merupakan gejala jiwa yang selalu berkaitan. Seorang siswa yang berminat dalam belajar akan timbul perhatiannya terhadap pelajaran tersebut. Yang ketiga, motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin mover yang berarti menggerakkan. Berdasarkan pengertian ini, maka makna motivasi menjadi berkembang. Menjelaskan motivasi sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah serta ketahanan pada tingkah laku tersebut. Yang keempat, apersepsi. Apersepsi berasal dari kata apperception yang berarti menafsirkan buah pikiran, menyatukan dan mengasimilasikan suatu pengamatan dengan pengalaman yang telah dimiliki dan dengan demikian dapat memahami dan menafsirkannya. Yang kelima, korelasi dan konsentrasi. Korelasi adalah hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya yang berfungsi untuk menguatkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, di mana juga dapat menimbulkan minat dan perhatian dari siswa. Yang keenam, kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas, di mana meliputi semua jenis kerja kelompok, termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Kooperatif menggambarkan makna yang jauh lebih luas, yaitu menggambarkan keseluruhan proses sosial dalam belajar dan mencakup pula pengertian kolaborasi. 7. Individualisme. Asas individualisme pada hakikatnya bukan lawan dari kooperatif ya teman-teman. Asas ini dilatar belakangi oleh perbedaan siswa baik dalam menerima, memahami, menghayati, menganalisis, dan kecepatan mereka menerima pelajaran yang disampaikan oleh seseorang guru. Yang kedelapan, evaluasi. Evaluasi adalah penilaian guru terhadap proses kegiatan belajar mengajar, di mana penilaian tersebut untuk mengetahui sejauh mana tujuan pengajaran sudah tercapai. Selain itu teman-teman, selain itu pula untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dapat implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi guru-guru, seperti halnya peserta didik tidak terlepas dari implikasi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Karena apa? Karena guru yang merencanakan selanjutnya melaksanakan pembelajaran tersebut. Implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi guru terwujud dalam perilaku fisik dan psikis mereka. Selanjutnya, kita akan membahas pada bab 6, yaitu prinsip-prinsip dari sebuah belajar. Jadi teman-teman, pengertian prinsip belajar, di mana prinsip belajar ialah suatu interaksi yang berlangsung antara sebuah pembimbing dan siswa-siswi dengan tujuan supaya siswa-siswi memperoleh semangat belajar yang jauh lebih bermanfaat untuk dirinya sendiri. Selain itu, prinsip belajar juga bisa dipakai menjadi pedoman berpikir.
Pedoman berpegang dan menjadi sumber semangat supaya prosedur belajar dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik antara pembimbing dan siswa-siswi. Kita masuk dalam prinsip-prinsip dari belajar menurut para ahli, di mana prinsip belajar menurut para ahli diantaranya yakni prinsip belajar menurut Ngalim Purwanto tahun 2002 menyatakan bahwa satu, dalam belajar setiap siswa harus diusahakan berpartisipasi aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Yang kedua, belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, penyajian yang sederhana sehingga siswa mudah menangkap pengertiannya. Belajar harus dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. Keempat, belajar itu proses kontinu, maka harus tahap demi tahap menurut perkembangannya. Dan yang kelima, belajar memerlukan sarana cukup, sehingga anak dapat belajar dengan tenang. Selanjutnya, bab ketujuh. Jadi teman-teman, pada bab ketujuh ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah belajar. Kita masuk dalam pengertian masalah belajar terlebih dahulu. Menurut Catur Hariwibowo tahun 2015, istilah masalah atau problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu problematic yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam Kamus Besar Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan. Yang menimbulkan masalah sebagai suatu kesulitan yang dapat didefinisikan sebagai suatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatasi, atau disesuaikan. Jenis-jenis masalah, problema. Belajar menurut Sochan Moshid 2008 menjelaskan 3 macam bentuk masalah atau problematika pembelajaran, yaitu yang pertama masalah, yang bersifat metodologis, yaitu masalah yang terkait dengan upaya atau proses pembelajaran yang menyangkut masalah kualitas penyampaian materi, kualitas interaksi antar guru dengan siswa, kualitas pemberdayaan sarana dan elemen dalam pembelajaran. Kedua, masalah yang bersifat kultural yaitu masalah yang berkaitan dengan karakter atau watak seseorang guru dalam menyikapi atau mempersepsi terhadap proses pembelajaran. Masalah ini muncul dari cara pandang guru terhadap peran guru dan makna pembelajaran. Yang ketiga, masalah yang bersifat sosial, yaitu masalah yang terkait dengan hubungan dan komunikasi antara guru dengan elemen lain yang ada di luar guru, seperti adanya kekurangan harmonisasi antara guru dan siswa, antara pimpinan sekolah dengan siswa, bahkan di antara sesama siswa. Dan faktor-faktor penyebab masalah belajar kayak dari Dimyati dan Mujiono tahun 2010 mengemukakan bahwa masalah pembelajaran berasal dari 2 faktor, yaitu faktor inter dan ekstern. Faktor intern dalam belajar siswa mengalami beragam masalah. Jika mereka dapat menyelesaikannya, maka mereka tidak akan mengalami masalah atau kesulitan dalam belajar. Yang kedua, atau B, faktor ekstern. Proses belajar didorong oleh motivasi intrinsik siswa. Di samping itu, proses belajar juga dapat terjadi atau menjadi bertambah kuat bila didorong oleh lingkungan siswa. Dengan kata lain, aktivitas belajar dapat meningkat bila program pembelajaran disusun dengan baik, di mana program pembelajaran sebagai rekayasa pendidikan guru di sekolah merupakan faktor eksternal belajar dan ditinjau dari segi siswa, maka ditemukan beberapa faktor eksternal yang berpengaruh pada aktivitas belajar, di mana faktor-faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut ini, seperti yang akan saya jelaskan. Yang pertama, guru. Sebagai pembina siswa dalam belajar sebagai pendidik, guru memusatkan perhatian pada kepribadian siswa, khususnya berkenaan dengan kebangkitan belajar, di mana kebangkitan belajar itu merupakan wujud emansipasi dari siswa, di mana sebagai guru, ia tuh bertugas mengelola kegiatan belajar siswa di sekolah. Guru juga menumbuhkan diri secara profesional dengan mempelajari profesi guru sepanjang hayat. Yang kedua, sarana dan prasarana pembelajaran. Lengkapnya, sarana dan prasarana pembelajaran ini merupakan kondisi pembelajaran yang baik, di mana hal itu tidak berarti bahwa lengkapnya sarana dan prasarana ini menentukan jaminan atas terselenggaranya proses belajar yang baik. Seperti itu. Teman-teman, mari kita lanjut ke dalam pembahasan pada bab selanjutnya, yaitu bab 8. Jadi teman-teman, pada bab 8 ini kita membahas mengenai apa ya? Ya tentu saja pendekatan pembelajaran. Jadi pengertian pendekatan pembelajaran ini adalah pendekatan di mana secara umum seorang guru memandang persoalan atau objek sehingga diperoleh pesan tertentu.
Di mana menurut Harigan, dia mengatakan bahwa pendekatan ini adalah seperangkat asumsi yang bersifat aksiomatik mengenai hakikat bahasa, pengajaran, bahan, dan belajar bahasa yang digunakan sebagai landasan dalam merancang, melakukan, dan menilai proses belajar bahasa. Dimana kalau tadi menurut Harigan, sekarang menurut Anthony, dia berpendapat bahwa pendekatan atau approach adalah sekumpulan asumsi yang terkait dengan hakikat bahasa dan hakikat belajar bahasa, di mana pendekatan ini bersifat aksioma, menggambarkan hakikat subjek yang akan diajarkan secara benar, di mana pendekatan adalah cara untuk memulai sesuatu. Nah, teman-teman, jenis-jenis pendekatan pembelajaran ini dilihat dari secara umumnya, maka pembelajaran terdiri atas dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, yaitu teacher-centered approach, and two, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, yaitu student-centered approach. Yang pertama, pendekatan yang berpusat pada guru. Jadi, pengertian. Pendekatan yang berpusat pada guru ini adalah pendekatan yang dimana guru itu dia menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori pada pendekatan pembelajaran dengan menggunakan strategi ekspositori, di mana guru ini aktif di memberikan pembelajaran atau informasi terperinci mengenai bahan-bahan ajar kepada siswa-siswanya. Yang kedua, pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered approaches. Pengertian pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa ini adalah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery, serta pembelajaran induktif atau maksudnya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana di dalam strategi ini peran guru itu lebih menebarkan diri pada posisinya sebagai fasilitator atau pembimbing, sehingga kegiatan pembelajaran ini siswa itu jauh lebih terarah. Dan teman-teman, kita masuk dalam macam-macam pendekatan pembelajaran, di mana macam-macam pendekatan pembelajaran ini antara lain kita dapat lihat sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan pembelajaran kontekstual, di mana pendekatan pembelajaran kontekstual ini adalah konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, di mana dunia siswa, di mana siswa dapat mendorong untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan kedua, pendekatan pembelajaran konstruktivisme, di mana pendekatan pembelajaran konstruktivisme ini merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pendekatan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperoleh melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran deduktif-induktif, di mana pendekatan deduktif ini adalah pendekatan yang ditandai dengan adanya sebuah pemaparan konsep, definisi dan istilah pada bagian awal pembelajaran. Dan sedangkan pendekatan induktif ini ada ciri utamanya, yaitu induktif ini dalam mengelola informasi. Mereka menggunakan data untuk membangun konsep atau memperoleh pengertian, di mana data yang digunakan itu mungkin merupakan data primer atau data pula berupa kasus-kasus nyata yang nantinya terjadi di sebuah lingkungannya. Dan teman-teman, pendekatan ada yang keempat, itu pendekatan proses dan konsep, di mana pendekatan konsep pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konsep berarti peserta didik itu dia dibimbing untuk memahami suatu bahasa melalui pemahaman konsep yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kedua yaitu pendekatan proses, di mana pada pendekatan proses ini tujuan utama pembelajaran adalah untuk mengembangkan kemampuan dari siswa atau peserta didik untuk dapat terampil atau proses seperti mengamati, berhipotesa, merencanakan, menafsirkan, dan mengakumulasikan pembahasan atau pembelajaran. Mari kita lanjut membahas pada bab ke-9, yaitu teman-teman kita akan membahas mengenai model-model pembelajaran. Kita masuk dalam pengertian, jadi model pembelajaran ini adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembelajar atau belajar dan mengajar. Di mana model-model pembelajaran sendiri biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan, di mana para ahli menyusun model pembelajaran ini berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuannya. Dan teman-teman, macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah, di mana
Mode pembelajaran berbasis masalah ini merupakan mode pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membuat atau membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan nyata-nyata. Dan yang kedua, mode pembelajaran discovery atau inquiry, di mana mode pembelajaran discovery atau inquiry ini merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan para peserta didik atau siswa untuk mencari dan menyelidiki secara jauh lebih sistematis, kritis, dan logis hingga dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya sebuah perubahan tingkah laku. Di mana ada 3 macam model pembelajaran tiga pembelajaran yaitu discovery inquiry bebas, dan discovery inquiry yang dimodifikasikan. Di mana yang pertama itu terpimpin ya teman-teman. Lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya yaitu di bab 10 mengenai metode-metode dalam sebuah pembelajaran. Jadi teman-teman kita masuk ke dalam pengertian seperti biasa. Jadi metode pembelajaran ini adalah dua kata yang jika digabungkan akan mempunyai makna yang serasi, di mana metode adalah a way in achieving something atau cara untuk mencapai sesuatu. Dalam KBBI, metode merupakan suatu cara yang digunakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapainya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Di mana metode pembelajaran ini merupakan cara-cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses belajar, di mana pendidik perlu mengetahui dan mempelajari metode pengajaran agar dapat menyampaikan materi dan dimengerti dengan baik oleh para peserta didiknya. Nah teman-teman, macam-macam metode pembelajaran ini ada beberapa, di mana dalam proses belajar dalam proses belajar itu ada beberapa hal, di mana metode konvensional atau metode ceramah, di mana metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa, di mana metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu, di mana metode ini mampu untuk digunakan dalam mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan, teman-teman. Yang kedua, metode diskusi menurut Jokro di Harjo. Diskusi adalah situasi di mana guru dan para siswa atau antara siswa dengan siswa yang lain berbincang satu sama yang lainnya dan berbagi gagasan dan pendapat mereka, di mana langkah-langkah ini guna untuk menyelenggarakan diskusi, untuk menyampaikan tujuan dan mengatur setting, mengarahkan diskusi, menyelenggarakan diskusi, mengakhiri diskusi, dan melakukan tanya jawab tentang proses diskusi. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajarinya, baik sebenarnya ataupun tiruan yang disertai dengan penjelasan. Dimana kalau kita lihat menurut Saiful 2005, metode demonstrasi ini lebih sesuai untuk mengajarkan bahan-bahan pelajaran yang merupakan suatu gerakan-gerakan, dimana suatu proses maupun hal-hal yang bersifat rutin. Metode demonstrasi ini digunakan pada pengajaran dengan proses, yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran. Yang keempat, metode ceramah plus. Jadi teman-teman, metode ceramah plus ini adalah hasil kombinasi antara metode ceramah dengan metode-metode yang lainnya. Dalam metode ceramah ini, dalam pelaksanaannya selalu menggunakan metode ceramah yang kemudian diselingi atau ditambah atau digabungkan dengan metode-metode yang lain sehingga proses pembelajaran itu dapat berlangsung efektif dan efisien, teman-teman. Ya teman-teman sekalian, kita masuk ke dalam pembahasan pada bab terakhir, yaitu bab 11 tentang evaluasi dari belajar dan pembelajaran. Teman-teman, kita masuk dalam pengertian evaluasi dari pendidikan secara lebih umum. Jadi, istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris atau yang bisa disebut evaluation, dan diambil dari kata testum yang berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Dan dalam bahasa Arab, kata evaluasi adalah al-takdir. Ada pula yang mengartikan sebagai sebuah piring yang dibuat dari tanah liat. Jadi teman-teman, sekarang kita masuk dalam pengertian alat evaluasi dalam pengertian yang jauh lebih umum. Jadi, alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara jauh lebih efektif dan efisien. Kata alat bisa disebut juga dengan istilah instrumen. Dengan kata lain,
Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran. Dan dalam kegiatan evaluasi, fungsi alat juga untuk memperoleh hasil yang jauh lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasikan. Di mana alat evaluasi adalah sebuah alat ukur yang terdiri dari tulisan atau lisan untuk mengukur hasil pembelajaran. Teman-teman, jenis-jenis alat evaluasi ini dapat berupa tes ya. Jadi tes adalah suatu alat untuk atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang tepat dan cepat. Di mana tes juga dapat diartikan sebagai berikut ini, di mana A, tes adalah suatu alat pengumpulan data yang bersifat resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Dan B, tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif, berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Namun, tes juga dapat digunakan untuk menilai hasil belajar bidang afektif dan psikomotorik. Dan dilihat dari segi bentuknya, tes dapat diberikan secara A, tes secara lisan, menuntut jawaban secara lisan, dan B, tes tulisan, menuntut jawaban secara jauh lebih tertulis. Dan C, tes tindakan, yaitu menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan. Dan D, tes ada yang disusun dalam bentuk objektif. Ada juga yang dalam bentuk esaiin atau uraian. Dan teman-teman, kalau tadi tes, sekarang non-tes. Jadi alat evaluasi jenis non-tes ini antara lain adalah seperti observasi, wawancara, studi kasus, rating scale atau skala penilaian, checklist, inventory syarat, di mana menyusun alat penilaian ini membuat pertanyaan tes atau alat evaluasi ini tidak mudah ya teman-teman, sebab tes atau pertanyaan merupakan alat untuk melihat perubahan kemampuan dan tingkah laku siswa setelah ia menerima sebuah pembelajaran dari guru atau dia dapat pengajaran di sekolah, di mana alat evaluasi yang salah akan menggambarkan kemampuan dan tingkah laku yang salah pula. Oleh karena itu, teknik penyusunan alat evaluasi penting dipertimbangkan agar memperoleh hasil yang jauh lebih objektif. Terima kasih. Sekalian, berakhirlah sudah pembahasan dari bab 1 hingga bab 11 dari hakikat belajar dan pendidikan, sampai kita tutup dengan evaluasi dari belajar dan pembelajaran. Jadi teman-teman sekalian, semoga dapat memahami apa yang telah saya sampaikan, apa yang saya bahas dari bab 1 sampai bab 11. Tentunya di sini saya mengambil yang jauh lebih penting-penting saja dalam pembahasan saya pada kali ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Raihan Lasaibah, undur diri.